Ya, tim pemenangan bakal calon Presiden Ganjar Pranowo Puan Maharani mengungkapkan peluang mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjadi cawapres Ganjar sangat kecil. Pasalnya Ridwan Kamil adalah kader Golkar, sedangkan Golkar adalah bagian dari Koalisi Indonesia Maju dengan bakal calon Presiden Prabowo Subianto. Iya, kita ke informasi selanjutnya. Ini nama Menteri BUMN Erick Thohir selalu masuk dalam daftar kandidat cawapres dengan elektabilitas tinggi. Namanya jarang keluar dari 3 besar, bahkan lebih sering menjadi yang teratas dalam survei elektabilitas bakal cawapres. Termasuk saat dipasangkan dengan 2 bakal capres yang belum menentukan pasangannya. Kita akan membahasnya bersama analis politik Universitas Gadjah Mada yang juga Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies, Bung Nyarwi Ahmad. Selamat sore, Bung Nyarwi. Sore, Sam. Ini apa yang menyebabkan nama Erick Thohir ini selalu masuk dalam daftar bursa cawapres dan teratas? Saya kira banyak potensi ya yang dimiliki Pak Erick ya. Yang pertama jelas ya, sebagai pejabat publik dia ini punya 2 panggung, Sam. Yang pertama sebagai Menteri BUMN gitu ya, yang sudah lama, bahkan sebelumnya juga menjadi ketua tim pemenangan Pak Jokowi ya dalam Pilpres 2019 lalu. Ya, belum lagi gitu ya, dia juga menjadi ketua PSSI sekarang kan. Jadi ini kan terutama yang terakhir ya, kalau kita ngomong sepak bola itu kan sangat populer ya kan, olahraga yang mudah digemari banyak orang. Dan itu kan panggung-panggung strategis yang tampaknya memang cukup maksimal ya dimanfaatkan oleh Pak Erick gitu ya. Belum lagi dengan mungkin gayanya yang cukup sangat akrab ya dengan anak muda ya. Misalnya sangat familiar dengan misalnya para penggemar K-pop, banyak lah ya. Kita bisa lihat dari akun Instagram dan medsos-medsos Pak Erick ini. Nah, saya kira juga ini bagian dari kemampuan dia menggunakan ya sumber daya komunikasinya untuk berinteraksi. Ya, belum lagi saya kira sebagai menteri gitu termasuk salah satu tokoh yang juga cukup dekat dengan Pak Jokowi gitu, dalam banyak event juga sering bersama Pak Jokowi, dan ada yang menyebutkan bahkan anak emasnya Pak Jokowi juga ya, seperti itu ya katanya begitu. Jadi seiring dengan tingkat kepuasan pada Pak Jokowi meningkat gitu ya, tentu saja nama seperti Pak Erick juga ikut mendapatkan berkah elektoral kan gitu. Nah, jadi saya kira banyak ya, walaupun cukup unik sebenarnya ya, Sam. Kenapa? Biasanya tokoh-tokoh populer itu kan katakanlah ya, dia itu juga sebelumnya cukup lama berkiprah gitu. Kalau kita lihat Pak Erick ini kan baru 10 tahun terakhir lah ya. Nah, ini juga saya kira juga menarik ya. Artinya kita lihat, saya sendiri pernah lembaga IPS itu pernah bikin survei 2022 ya, Maret gitu. Itu nama Pak Erick waktu itu ya, walaupun belum cukup nomor 1 ya, tapi dia sudah besar angkanya, mendekati yang waktu itu yang paling dominan Sandiaga Uno. Justru sekarang Sandiaga Uno kan menurun ya. Nah, ini menarik ya sebenarnya. Tapi balik lagi ya, popularitas yang besar apapun gitu, kalau tidak mendapatkan tiket cawapres misalnya, ya tidak ada gunanya kira-kira gitu. Jadi makanya itu pasti dinamikanya akan terjadi ya, bukan hanya di ranah elektoral, pemilih nimbang-nimbang siapa yang pas gitu ya, tapi juga elit-elit ya yang menjadi pimpinan partai itu dalam mempertimbangkan formasi koalisi. Nah, kalau dua-duanya ketemu, maka peluang Pak Erick Thohir bisa lebih besar kan gitu. Tapi kalau misalnya elit punya pertimbangan lain ya, misalnya karena ini harus diuji juga dengan pasangan sosok capresnya. Ya, apakah misalnya basis dukungannya ini overlap apa enggak misalnya? Apakah basis dukungannya ini bisa penetrasinya bisa makin memperlebar dan memperkuat sosok capresnya apa enggak kan gitu. Jadi banyak pertimbangan yang saya kira itu juga pasti akan dipertimbangkan ya oleh tim-tim yang ada di pengusung pasangan cawapres itu. Oke, Bu Yarwi tadi kan mengatakan bahwa sebuah itu memang ujung-ujungnya tergantung dengan partai. Siapa yang mengusung dan siapa yang akan menentukan. Kira-kira ada nggak sih terkait dengan kekurangan seorang Erick Thohir yang memang harus dibenahi sama beliau
sehingga partai pun tertarik untuk mencalonkan Erick Thohir sebenarnya misalkan. Nah, kalau misalkan terkadang kan Indonesia ini kan sangat majemuk dan mungkin dan memang rata-rata suaranya karena kita mayoritas Muslim misalkan, jadi semua mencari-cari seorang sosok yang memang religius seperti itu. Apa yang memang harus dibangun oleh ET sehingga namanya benar-benar bisa masuk bursa seorang cawapres seperti itu? Yang pertama begini ya, memang isu agama atau pemilih Muslim ya itu cukup besar lah. Tapi sebenarnya kalau saya lihat ya isu agama atau identitas keagamaan itu kan tidak terlalu menonjol kalau tidak ada stimulan. Karena kalau misalnya mengacu pada, ini pernah ditulis di disertasinya Mas Saiful Mujani ya, tipe masyarakat Muslim kita ini kan masyarakat Muslim yang moderat atau demokrat ya, tidak terlalu mengandalkan identitas sebenarnya, lebih moderat lah tepatnya ya. Tetapi kalau muncul isu pemantik biasanya mengeras, kira-kira gitu. Nah, upaya yang dilakukan Pak Erick Thohir saya kira udah cukup lumayan. Contoh misalnya dengan bergabung pada atau berasosiasi pada komunitas NU dan sudah diterima cukup luas saya lihat juga ya. Misalnya bahkan ikut kaderisasi saya lihat di beberapa foto ya. Di Ansor, di Banser juga misalnya begitu. Belum lagi pernah jadi ketua Harlah NU misalnya begitu ya. Artinya NU kan mayoritas besar ya di Indonesia. Tetapi mungkin juga perlu diperluas, tidak hanya sekedar bergaul dengan satu komunitas keagamaan juga, tapi mungkin juga di banyak ya. Termasuk saya kira gitu ya, karena Pak Erick ini kan termasuk latar belakangnya saya lihat konglomerat atau pengusaha besar ya. Sementara mungkin sentuhan-sentuhan pada berbagai jaringan masyarakat menengah ya, menengah dan ke bawah, saya kira itu justru itu juga perlu ya ditonjolkan. Dan saya kira juga beberapa udah banyak ya, mungkin dari program-program yang dilakukan ya, entah melalui Kementerian BUMN atau yang lain kan pasti ada itu kegiatan-kegiatan. Nah, tetapi mungkin itu kurang terlalu ditonjolkan ya. Yang banyak ditonjolkan model-model komunikasi yang lebih ringan, yang itu justru penetrasinya ke anak-anak muda misalnya kelompok-kelompok yang menyukai misalnya seperti budaya seperti K-pop dan seterusnya. Nah, tentu harus lebih variatif ya, menjangkau ya pemilih yang jauh lebih luas. Dan itu saya kira memang perlu pemetaan. Selama ini kalau misalnya kekurangan ya, ada memang mungkin orang berpikir ini tidak dari partai kan gitu. Iya betul. Tetapi kan saya lihat komunikasi Pak Erick dengan partai juga berlangsung lumayan baik. Contohnya apa? Kita lihat PAN misalnya. PAN kan juga cukup ikut menjadi partai yang sangat kuat mengendos Pak Erick. Dan beberapa partai lain kalau tidak mengatakan tidak ada resistensi juga. Kan biasanya juga penolakannya cukup tinggi. Dan ini saya lihat di kubu terutama di kubunya Pak Prabowo, di sana kan tidak terlalu ada resistensi ya. Bahkan kalau pernah kita dengarkan juga nama Pak Erick juga disebut di tim di daftar nama cawapres untuk Mas Ganjar kan gitu. Artinya kan ada keberterimaan di sana, istilahnya diterima. Di dalam circle dua blok koalisi ini. Itu kira-kira. Nah, kira-kira ini dengan sampai saat ini ya masih ada dua pasangan yang belum menentukan cawapresnya. Kira-kira siapa yang akan menarik atau mungkin melirik Erick Thohir untuk menjadi pendampingnya, atau mungkin kira-kira dia lebih cocok kemana? Ya, kalau kita lihat dengan alur blok koalisi dan nama-nama partai yang mengusung cawapres dalam blok koalisi, yang paling kuat kan memang nominasi peluang Pak Erick ya ada di kubunya Pak Prabowo kan gitu. Betul. Tapi pertanyaannya gitu ya, seperti apa nanti ya, entah kriteria atau mekanisme gitu ya di kubunya partai-partai yang mendukung Pak Prabowo ini akan memutuskan sosok cawapres kan gitu. Dan sampai hari ini kan diskusi tentang itu dari kelompok internal koalisi itu kan tidak terlalu muncul ke permukaan gitu ya. Ada sih misalnya yang mengatakan misalnya bahwa Pak Erlangga juga dinominasikan untuk cawapres. Kalau Pak Erlangga misalnya tidak dinominasikan, tentu ada kader lain yang bisa juga diambil yang lain misalnya gitu. Betul. Atau juga mungkin ada juga yang menyebutkan ya peluang-peluang sosok siapa lagi selain Pak Erick misalnya. Tapi intinya saya lihat so far ya selain bahwa elektabilitas masih tinggi, katakanlah resistensi penolakan di kubu Pak Prabowo itu saya lihat rendah. Ya, itu indikatornya. Walaupun pertanyaannya mungkin seperti apa nantinya kriteria yang akan dia buat dan mekanismenya, bahkan kapan gitu misalnya proses-proses pemilihan figur cawapres itu akan
ditentukan. Dan juga nanti misalnya termasuk tim yang akan memenangkan ya di kubu Pak Prabowo, misalnya tim pemenangan nasional. Nah saya lihat ini juga variabel ini nggak berdiri sendiri, Sam. Ada juga kan di kubu Mas Ganjar yang juga belum menentukan sosok cawapresnya kan betul. Gitu. Dan ini saya kira nggak bisa berdiri sendiri, ini saling berkaitan. Sehingga kalau dikatakan terbuka ya peluang Erick Thohir saya lihat masih terbuka di dua-duanya juga. Meskipun sekali lagi itu yang paling dominan menonjol ya di Pak Prabowo karena PAN secara formal mengusung itu betul, kan betul. gitu. Meskipun mungkin lebih banyak kali ya saingannya karena partai saya lebih banyak juga partainya di sana kan gitu. Ya betul. Baik, kita tunggu kapan masing-masing pasangan ini akan mendeklarasikan diri dan mendaftarkan diri ke KPU jelang Pilpres 2024. Terima kasih Mas Nyarwi Ahmad telah bergabung bersama kami pada sore hari ini. Selamat sore Mas.